Agungipun pangapunten umpami kula ningal saking cara jawab salame, saya yakin kuenya sudah habis. Wah, enggak, ada yang numpang lewat ini. Ya wis ngene iki, modele umat Kanjeng Nabi niku yo macem-macem. Coba. Enggak apa-apa. Itu berarti dia mau jadi mubaligh. Kita doain aja dia nanti jadi mubaligh yang akan meneruskan perjuangan mubaligh kita yang nanti akan berbasis keumatan. Bu, kuenya masih? Kok jawab salamnya kayaknya kuenya udah habis nih. Atau jangan-jangan sudah capek? Bu, kita setback sedikit ya. Pernah pacaran? Jangan nggak ngaku. Jangan ada dusta di antara kita. Betapa ketika kita pacaran bertahan untuk waktu 4 jam, 5 jam, 7 jam kita sanggup. Apa yang mengikat? Tidak lain dan tidak bukan adalah kata cinta. Benar? Saking cintanya sama ayang bebek, saking cintanya sama kekasih kita, maka kita mampu bertahan, menempuh jarak yang jauh jadi dekat lantaran cinta, yang berat jadi ringan. Kalau sudah cinta, jauh terasa dekat, berat terasa. Inilah yang saya yakini bersama dan kita semua yakini. Kenapa ibu-ibu, meskipun malam hari ini, andaikan kita bergabung dalam program S2, ngerti S2 enggak? Bunda ngerti enggak S2? Mbok, sing lungguh teng mereka ngertos mboten jenengan S2? Mboten. S2 niku sleeping selonjor. Andaikan kita ikut program S2 sleeping selonjor di rumah sambil nonton TV, tebruknya ada di sebelah, gahwahnya kopinya ada di sebelah, sambil nonton Indosiar yang ditonton Suara Hati istri. Maka betapa asiknya andaikan yang ditonton film Chinese drakor, maka kita asik. Tapi semuanya kita tinggalkan, singkan itu semua, televisi kita matikan, selimut-selimut kita singkirkan, datang hadir di majelis ini. Tadi saya dengar dari sahabat saya, guru saya, acara sudah berlangsung dari maghrib. Benar Ustaz? Tadi katanya anak-anak tampil. Benar. Sebagian saya lihat tadi ada putaran dikit soal tampilnya anak-anaknya. Ngapunten kulon direk tanglet niku putra putri jenengan sedoyo. Nggih. Subhanallah. Wow, kula ningal dateng siarannya, itu anak-anak tampil sebegitu luar biasanya. Baru anak-anaknya, apalagi kalau emak-emaknya. Tapi karena cinta kita kepada Kanjeng Nabi, mergo seneng kula maring Kanjeng Nabi, lalu kemudian sampai saat ini kita bertahan. Satu kata pengikatnya, semuanya kita lakukan untuk menunjukkan hub kita, cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya, diniatin lungguhe kula sedaya enten panggenan mriki dalam rangka hub kita, cinta kula dumateng Kanjeng. Iki ngapunten nek kula sanjange bahasa Jawa ngertos napa mboten? Lo rai-rai Jawa ora ngerti, gaya nemen. Lha ngapunten. Saya kalau harus jujur katakan Kang, harusnya bahasa Jawa bahasa internasional, bukan bahasa Inggris. Harusnya yang bahasa internasional bahasa Jawa. Kenapa? Karena hanya bahasa Jawa yang punya padanan luar biasa. Nek ngapunten ya, ngapunten. Nek cara bahasa Inggrisnya linggih niku napa to? Bahasa Inggrisnya linggih no jagung. Nek jagung niku Inggris
Inggris Tegal. Bahasa Inggrisnya duduk itu sit down. Sit down. Duduknya kayak apapun tetap kalimatnya sit down. Tapi dalam bahasa Jawa begini istilahnya, duduk kayak Pak Kiai ngeten sebutannya apa? Sila, silo. Nek sikile didowokno jenenge apa? Selonjor. Kalau ibu-ibu dilipat ke belakang istilahnya sedeku. Kalau badannya nyender ke belakang gini istilahnya senderan. Kalau kepalanya ketehel ngungsem. Ini bahasa Jawa. Duduk punya padanan kalimat yang begitu banyaknya. Inggris hanya mengenal sit down, tapi Jawa mengenal begitu banyak padanan kalimat. Setunggal kali. Kalau bahasa Inggrisnya beras, nasi, apa? Rice. Tapi orang Jawa masih di sawah sebutannya pari. Nek sampun dipanen dilebetke teng karung, arane gabah. Kalau sudah diselip beras. Kalau sudah dimasak sego. Kalau dibungkusnya pakai daun lontong. Kalau dibungkusnya pakai gelarak kelopok. Itu bahasa Jawa. Maka harusnya bahasa Jawa bahasa internasional. Yuk barangnya ya beras-beras iku. Nah, ini bahasa Jawa. Ya benar. Alhamdulillah. Maka pertama saya mengajak, yuk kita niatkan hadir dan beradanya kita di majelis ini agar membawa kemanfaatan, kemaslahatan fid dunya wal akhirah. Tolong niatkan kita hadir dalam rangka cinta kepada Kanjeng. Kenapa? Karena satu kalimat indah sampai kepada kita dalam Al-Barjanji yang tadi dibaca oleh Bunda semua. Ada kalimat fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi. Mereka ini masih jalan apa buatan berjanjian? Jalan. Berjanjian masih jalan. Baca berjanji masih jalan. Rutin apa jarang? Sering apa jarang? Sering marhabanan, sering nonton HP. Ini makin banyak pertanyaannya makin gak jelas. Pak bilang marhabanan sering, tapi saya gini, tolong saya pengurus Suriah, ya, wakil Suriah PCNU Kabupaten Indramayu. Meskipun keberadaan saya di tengah-tengah Bapak Ibu semua kita diikat oleh kesamaan akan cinta kita kepada Kanjeng Nabi, maka saya mengajak, tolong sibuklah kayak apa, repotlah kayak apa, tapi saya mengajak tolong tradisi-tradisi yang sudah diwariskan oleh para ulama, ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh para ulama dan sampai kepada kita untuk tetap dirawat. Salah satu di antaranya marhabanan. Kenapa? Karena di dalam marhabanan di situ ada satu proses suhbah kita. Mempertemankan, ngecas kembali hati kita kepada Kanjeng. Ini buktinya ngeten. Nek nembe mawon dipun nilai. Enten datang marhaban mesti ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ayo bareng-bareng. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo jawab. Ya Rabbi Ya Rabbi balligh wasilah Ya Rabbi khassah bil fadilah Ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Itu baru defus pertama pembuka, sudah lantunan salawat. Begitu masuk al-jannatu wa na'imuha sa'li man yusalli wa yusallim wa yubarik. Lalu disambut jawabannya. Gimana jawabannya? Allahumma sholli wa sallim. Betapa taburan sholawat itu begitu banyak. Sementara tetap sampai kepada kita, surga Allah peruntukkan
Sorga Allah berikan bagi siapa? Salah satu di antara calon penghuni sorga adalah al-jannatu wa na'imuha, sorga dan segala kenikmatan-kenikmatannya. Al-jannatu utawi surga, wa na'imuha lan nikmat-nikmat surga. Diberikan buat siapa? Liman kadue wong, bagi orang yusolli yang dia bersolawat kepada Kanjeng. Cari ada tidak al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman dolanan HP. Golek onora enten boten? Ayo ndang golek ono ora ono. Tapi yo nyotone selawatan dengan main HP seringan mana? Saya ingin buktikan yang hadir di majelis ini banyak yang bawa tasbih apa banyak yang bawa HP? Jujur nekat. Oh, orang tua kita dulu mohon maaf bawanya HP sehingga sholawat diingatkan oleh tasbih. Orang tua kita bawanya tasbih sehingga ketika pegang tasbih diingatkan bahwa dia harus berzikir. Sholawatkah, istighfarkah, baca basmalahkah? Ketika pegang tasbih maka dia langsung berzikir. Salah satunya adalah sholawat. Wong zaman biyen niku garep turu nyekele tasbih tangi turu sing goleki tangi bengi sing digrayang wong biyen. HP niku zaman saiki, zaman biyen niku boten enten HP. Wong sampeyan iki generasi nonton TV pakai aki kok. Nggih ta? Nonton TV ngage-ngage ya. Emutan setrume telas akine TV-ne nambah gambare cilik. Oh, bareng ngono geger sak geger-geger. Hitam putih warnanya sehingga yang cantik dan yang jelek tak ada bedanya. Yang mancung dan yang pesek tak ada bedanya. Tapi zaman sekarang TV-nya sudah berwarna. Sing mancung ketok mancungnya, sing pesek ketok. Ngapunten, ojo disebut pesek. Kan ngapunten, saya pernah nanya Ustaz, nanya sama turis dari luar. Excuse me Mister, what do you reason about Indonesian news? Apa pendapatmu tentang cungure wong Indonesia, irunge wong Indonesia? Apa pendapatmu? Orang Barat bilang Indonesian news is standar. Hidung Indonesia itu standar. Mereka nggak pernah katakan Indonesian news is pesek. Iku jenenge nekat nek ngomong pesek. Minimalis. Mboten. Kula taken rencang kula tanglet rencang kula. Lik. Nek standar cara wong luar niku napa to? Ngeten nggih. Standar cara luar niku yang dimaksud standar itu cutre. Dhuwure ciut ngesoren jerbekbe. Ya pesek-pesek juga ya. Ngapunten. Akhirnya kelihatan nih dengan televisi sekarang, yang cantik kelihatan, yang belum cantik kelihatan ya. Baik. Ibu, kembali saya pertama ingin mengajak, mari kita niatkan bersama hadir dan beradanya kita di majelis ini. Pertama, niatkan untuk membuktikan, menunjukkan akan cinta kita kepada Kanjeng. Kenapa? Kalau ini yang mengikat, maka kalimat yang akan sampai kepada kita adalah waman ahabbani lan sapa wong kang remen maring ingsun sampai Kanjeng Nabi. Siapa yang menyatakan cintanya kepadaku, kana ma'i fil jannah, nanti akan bareng Kanjeng Nabi di sorga Allah subhanahu. Alhamdulillah. Seneng gak di sorga? Bu, Bunda, masuk sorga seneng gak? Bapak-bapak seneng gak? Sekarang saya mau tanya, Bunda, apa yang mendorong Bunda pengen masuk sorga? Kira-kira apa? Nah, udah diwakili namanya dari pojok. Nggak pakai setor listrik. Katanya kalau masuk surga nggak pakai setor listrik, listriknya gratis. Tapi kita tanya bapak-bapak, apa yang mendorong bapak pengen masuk surga? Hush! Katanya pengen dapat bidadari, beristri boleh lebih dari satu. Jangan-jangan yang di sebelah kiri saya ini pasukan istiqomah. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Oh, ini tampangnya Pak Sekdes, tampangnya Pak RW ini gagah tampangnya.
Tapi modelnya, mohon maaf, saya tebak beliau ini adalah model-model body, model-model wajah yang prinsipnya Jalas Pepa Jaya Mahe. Di laut dia berjaya, di darat dia berkuasa, di hadapan istri tak berdaya. Gaya nyambut nang dhuwur gaya nemen mau ya. Nyambut kok keren nemen kabeh. Saya pikir itu mesti macan panggung. Di atas panggung dia macan, pulang suruh cuci piring. Ada istrinya, "Bang, cuci piring." Ya. Enggak. Ini RW di sana-sana di Amerika. Ya, jadi pertama kita niatkan itu supaya nanti kita dicatat oleh Allah, oleh malaikat-malaikat Allah. Ada malaikat yang sedang narkob, ada malaikat yang Allah utuskan hanya untuk mencari orang-orang yang kumpul di majelis ilmu, kumpul di majelis taklim. Keterangan ini ada di dalam Sahih Bukhari yang disyarah pedangkan di dalam Fathul Bari li Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada malaikat khusus hadir di atas majelis kita. Lalu kemudian dilaporkan kepada Allah, sangat panjang hadisnya, yang ujungnya lalu kemudian nanti Allah menitahkan kepada malaikat fa'ushhidukum, saksikan oleh kalian semua, anni sa'tamana ingsun Gusti Allah, kata Allah, saya Allah, qad ghafartu lahum, sungguh mengampunkan dosa mereka semua. Ini Bunda punya dosa enggak? Yang paling banyak sama siapa? Berarti sama dengan di kampung saya. Ya Bu, di kampung saya itu mohon maaf, ada perempuan itu kalau ngomong, suaminya ngomong sekalimat, kok istrinya 2 plastik keban. Diteko ini laki nih, "Barpundi tondo," kata suaminya, "Barpundi tondo, habis dari mana tode?" Apa jawabnya? Apa tau rewel-rewel teman? Terserah aku toh, pegel-pegel aku ya, tangan-tanganku sikil-sikil aku pegel-pegel kayak karo ngono ya, aku kawin karo panjenengan iki 12 tahun durung pernah nati kula lara yang jenengan pejek iki rencang kula niku kawin nembe 6 tahun nggih lara digawa meng dokter jaluk pejek jaluk tuku niki tumbas kene iki tumbas niku lho panjenengan iku kawin kalian kula bilang kula aja juga. Ibu-ibu yang begitu itu di daerah sana-sana. Di sini ada. Nang kene ono. Tiangnya rawuh napa mboten? Ndang maju sih juga contoh. Allah. Insyaallah. Kita ini punya banyak dosa. Tapi hadir di majelis ini kalau diniatkan dengan tujuan yang bagus, niatnya mencari ilmu, apalagi memperingati Maulid Nabi, jangan khawatir. Satu hari sampai kepada kita sahih riwayatnya, dikemas dalam Sahih Bukhari, disyarah ulangkan di dalam Fathul Bari. Orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang hadir di majelis taklim, orang yang hadir di majelis zikir, maka selesai pengajian Allah ampunkan dosa kita semua. Alhamdulillah. Dosa ikut hadir ning pengajian, nang pengajian hadir, dosa di pangapura teng Gusti Allah. Ditambah mali pulang ngaji masih dapat berkat. Berkat lain lho. Mbok entuk ilmu ngono lho. Masih dapat ilmu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abadan. Di hadapan guru-guru saya, guru-guru kita semua yang hadir di majelis mulia ini, wabil khusus Bapak Kepala Desa Bapak Haji Muhammad Kunang, yang tadi beliau sedang punya hajat, disampaikan sudah oleh perwakilan dari desa, yaitu Kang Sarip, yang tadi sudah menyampaikan. Kang Sarip Gojali mewakili Kepala Desa. Semoga Allah panjangkan umurnya, amin. Allah kuatkan perjuangannya, amin. Sehingga nanti masyarakat di desa sini tidak antri rastuk. Derek antri rastuk betul. Ono pembagian rastuk ikut antri nggak yang di sini? Rastuk nggak ngerti? Beras karentung. Antrian raskin rastuk sekarang rubah jadi rasmat. Ya, beras merata. Dan atau yang mewakili yang tadi disampaikan oleh Kang Sarip Ghazali,
ketua RW, para ketua RW yang hadir di majelis mulia ini, semoga Allah limpahkan kesehatan untuk beliau dan keluarganya, amin. Tidak ketinggalan ketua PHBI yang hari ini dengan gigih dan jujur saya harus katakan, sampai tadi siang saya muter-muter ngisi Maulid Nabi, baru malam hari ini saya nemu panitianya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Kiai ini. Kenapa saya sebut panitianya luar biasa? Disiapkan untuk jamaah yang hadir di majelis ini tidak pakai kursi, tapi duduk di bawah biar bisa selonjor. Ini wangel tenan. Nek ngene kan iso selonjor, iso timpu, iso rubah-rubah ngene. Ngene iki model umat Kanjeng Nabi, malah ono sing linggih sampun miring-miring ngono kae. Mesti sing linggih miring niku mesti duwite wis entek iku. Lho tenan. Dodoke wong sing gadah yatra, linggih sing gadah duit karo linggih sing pun boten gadah duit niku beda. Jalannya orang yang punya uang dengan cara jalannya orang yang nggak punya uang beda. Perhatiin suamimu kalau pulang. Kalau dia dapat duit banyak, mesti tuh kaki napak kabeh loro mangsi neng lemah. Tapi begitu duitnya nggak dapat, ngojek nggak dapat duit, pulang kaki ngambang satu. Kata bininya apa? Alah, paling nggak dapat duit dong. Lo kok tahu mama? Yo jalannya aja udah beda. Nah, yo jalannya beda. Ngapunten, Kiai. Mohon maaf Kiai. Nah ini sahabat saya, guru saya Kang Rosidin ini guru saya. Kiai mimpin tahlil, majikannya agnia, the haves, orang kaya beda dengan Kiai mimpin di rumah orang miskin. Kalau giliran majikannya orang kaya, dilihat tuh berkatnya, dilihat tuh kuenya, duitnya aja yang nyangkut di kelapa ratusan ribu. Tuh Kiai mimpin tahlilnya, la hadratin Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-barakah. Kata temannya, Kiai kenceng banget, ayamnya full, bekakaknya full, ingkungnya full. Kenceng, giliran mimpin tahlil Kiai di orang miskin. Kata namanya Kiai pelan banget, Al-Ikhlas. Kalau tadi Kiai kenceng banget, Al-Kausar. Ya benar. Tapi nggak, maafin muskilat, nggak ada masalah untuk itu semua. Yang ini sahabat saya, guru saya, selaku ketua panitia beserta segenap jajaran yang saya hormati dan saya muliakan, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibil fadilah, guru saya, guru kita semua, ketua DKM panjenenganipun Bapak Kiai Haji Solehan, kita doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Supaya ilmunya manfaat buat jamaah, amin. Supaya umurnya berkah buat kita semua, amin. Bunda, Kak, mau nanya Kak, ikhlas nggak doain Kiai panjangin umur? Ini mohon maaf, saya nggak tahu daerah sini. Kalau di kampung saya, Kiai itu punya posisi amat sangat strategis. Ngapunten, kulo niki dereng lali nggih keduginan tamu. Tok 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 tok. Assalamualaikum ye. Salam. Mas, nggih, monggo binara. Udah masuk ke dalam. Pripun? Ye ngapunten ye. Kulo niki ngenjang badhe nanem ye. Kata saya, loh, apa urusannya dengan Kiai soal pertanaman? Emang Kiai bagian BPP? Kata saya, kok kenapa datangnya ke saya? Ya, enggak ngetok, mboten ngoten ya. Kulo nyuwun ndonga. Oh ya udah. Akhirnya saya bilang, ya udah Bu, besok sebelum Ibu tancapkan itu tanaman, tangan masukkan dulu, pegangkan ke tanah, lalu sambil bilang wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Bunda, Bu, ibu-ibu percaya nggak sama doa? Percaya nggak sama kekuatan zikir? Percaya nggak sama kekuatan kalam Allah? Kalau ibu nggak percaya, nanti saya buktikan betapa kekuatan zikir, betapa kekuatan kalam Allah ini amat sangat luar biasa akan kekuatannya indallah. Termasuk kue-kue hasil marhabanan ini awalnya dari ibu-ibu diserahkan ke panitia, maka mereknya sudah berubah. Niki ngapunten, niki angsal patungan toh,
Ini yang dapat patungan kan? Ya Bu, ini dapat patungan nggak? Saya yakin dapat patungan. Kenapa? Karena jeruk yang disuguhkan di sini nggak sama gedenya dengan yang disuguhkan di sana. Kita antri jeruk kayak gitu diparingi tiang. Nah, sing paringi jeruknya ageng niku ya tanggal muda PNS. Kasih jeruknya gede-gede. Pas sampai ke sini jeruknya udah mengkercil. Insyaallah. Tapi nggak apa-apa Bunda, nggak apa-apa. Itu semua nanti disetorkan ke panitia, menjadi sudah sampai ke panitia, maka itu diniatkan diberikan untuk Maulid Nabi, itu akan diberkahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Lihat dalam kitab Diba, yadahu, tangannya kanjeng Nabi, tangan Rasulullah itu mubarakatan, ya. Nanti tangan Rasulullah itu yadharu barakatahuma, akan tampak tertelo jelas akan berkahnya. Buat apa? Lil mata'im wal masyarib, untuk makanan dan minuman. Insya Allah makanan yang ada di majelis ini, makanan yang ada di tempat ini sudah diberkahi, makanan berkah. Alhamdulillah. Maka Bunda nanti kalau masih ada pisang-pisang yang tadi sudah dibacain berjanji, dengan catatan, mohon maaf, catatannya nggak boleh dimakan setelah mulai berjanji dibaca. Jadi begitu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sampai mana? Sampai nanti nurayyatala la'usana mahallul qiyam. Tangi kabeh. Cilik. Sing cilik tangi, sing gede, sing enom, sing tua, tangi semua, bangun semua. Cuman cara bangun yang berbeda. Yang kecil cepat bunyinya, wes. Sing enom, wes. Sing tua nyetel dengkul sih. Pegang lutut dulu mau bangun. Lo kenapa? Karena sudah kena penyakit kurwok-wok. Ngerti penyakit kurwok-wok? Penyakit kurwok-wok nempel dengkul jadi teklok. Penyakit kurwok-wok nempel gigir dadi boyok. Nah ini penyakit kurwok-wok. Tapi kita semua berdiri sampai nanti, sampai pada kalimat fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tadi kita suruh berdiri? Karena hala wa qad istahsanal qiyamah inda dzikri maulidin nabi. Sepakat mujma' alaih, ulama-ulama mengatakan ketika disebut nama Rasulullah, ketika disambut kedatangan Rasulullah, kita semua suruh berdiri sampai nanti ketemu kalimat fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayatan maramihi wa marmah, baru duduk, baru boleh dimakan. Maka nanti kalau masih ada yang sisa-sisa makanan, bawa pulang, itu berkah. Kalau ada yang suaminya ngapunten, pisangnya udah nggak jalan, Bu, paham pisang? Soalnya ada anak kecil. Kalau yang ada suaminya pisangnya nggak jalan, bawa pisang dari sini, kasih suami, suruh dimakan. Insya Allah tocer malam itu pisangnya bisa bangun. Ini ada yang abinya kenceng. Jangan-jangan suaminya udah masuk dalam perjuangan hidup. Karena ada pandangan hidup, ada pegangan hidup, ada perjuangan. Okay. Jadi benar Ibu Bunda, ini benar. Saya nanti akan buktikan Bun. Saya akan buktikan betapa kekuatan doa, betapa kekuatan zikir ini amat sangat luar biasa. Ampun ya. Ini untuk kawan-kawan yang seguru seilmu, jangan ganggu. Nanti saya akan tunjukkan betapa kekuatan zikir luar biasa, betapa kekuatan sholawat luar biasa, betapa kekuatan wirid luar biasa. Nanti saya minta di penghujung sebelum saya turun, anak muda yang agak berani maju ke depan, nanti saya siram air keras. Nanti saya tembak. Saya kebetulan bawa senapan habis dipakai berburu kemarin, masih ada di mobil. Nanti akan saya buktikan. Biar apa? Biar umat Kanjeng Nabi yakin, mantap, bahwa di dalam kitab Diba, yadharu barakatahuma fil mata'im wal masyarib,
minuman, makanan yang dipakai dalam maulid Nabi dihadiri Rasulullah, maka itu berkah. Nanti saya kasih minum dulu, setelah itu nanti akan kita uji. Ada nggak ya? Udah sampai sini belum? Ada? Atau saya coba dulu saja, anak muda yang berani sini maju. Ada yang agak berani, yang setengah preman-preman gitu. Mana ya? Mana? Dan maju sisi. Pak Ketua, jangan Mana Pak Ketua? Ada Pak Ketua. Pak RW. Mohon izin Pak RW. Nih, Tengandap Mawon Pak RW, Tengandap Mawon Pak RW. Saya bikin ibu biar yakin dulu, biar kita makin mantap. Apa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, akan zikir, akan selawat, akan kekuatan yang dibangun hubungannya dengan Allah, modelnya apapun, ini sesungguhnya membawa manfaat dunia akhirat. Pak RW nggih? Pak RW ngapunten, sudah punya istri? Sudah punya anak? Sudah. Kalau begitu Pak RW ngomong dulu. Ya, sebentar kok. Ini berarti nyuruh saya mati. Hari melu ya. Mama. Maafkan saya. Kalau malam ini saya tidak pulang. Dan Mama saya titipkan sama saya. Baik. Ya, sedap ya. Bapak Ibu, saya pengen bikin Bapak Ibu bismillah yang yakin sama kekuatan Allah, sama kehebatan Rasulullah. Karena saya nemu di dalam salah satu kitab Sirah Ibnu Hisham, Rasulullah itu para sahabat, kalau Rasulullah berwudu itu airnya rebutan. Kalau Rasulullah keringat, sahabat Anas itu menunggu dipasang itu wadah al-ina tahtah, di bawah Rasulullah dipasang. Ketika ketahuan oleh Rasulullah, ngapain kamu Anas? Ya Rasul, aku tunggu keringatmu mengucur karena anakku sedang sakit. Maka keringat Rasulullah ditunggu menetesnya dan untuk pengobatan anaknya yang sedang sakit. Kala Rasulullah potong rambutnya jadi rebutan. Keterangan ini laudal khata, ketika saya ngaji dulu, saya pernah nemu di Sarah Ibnu Hisham. Ya, oke. Bismillah ya. Yang biasa dibaca apa zikirnya? Al-Ikhlas aja. Ya udah baca Al-Ikhlas aja deh. Diminum. Milih mana Kang? Siram air keras, digolok atau ditembak? Tembak aja. Ada nggak istrinya nih? Yang mana? Yang lagi minum. Bunda banyak berdoa ya untuk suamimu tersayang. Kalau kau cinta pada suamimu, tolong bantu doa. Kalau kau tak berdoa, jangan-jangan yang lama sudah datanglah pula. Ya. Sampun, Mbah. Cenenge Kang Zaini, sudah. Bismillah ya, yang yakin bahwa ini air adanya di Maulid Nabi, makanya saya pakai air ini karena ada di Maulid Nabi, sudah diserahkan oleh panitia untuk ditaruh di sini, maka ini insya Allah sudah diberkahi. Yang muda tolong pegangin, lagi pegang itu. Apa-apa. Saya minta satu untuk Pak Yai aja, Pak Yai. Tolong pegangin di bawah Kalau ini sakti nih. Turun aja ke bawah situ. Kalau bisa ke atas aja. Ya, gini Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa Allah itu bertanggung jawab, Rasulullah itu bertanggung jawab akan umatnya. Kalau bisa ke sini aja, ke arah sini aja, ke arah panggung bawah. Karena ini di bawah nggak ada orang kan? Di bawah. Oh di belakang, ke bawah aja arahnya.
sana, sini aja. Tolong ya. Nanti akan kita lihat seberapa kuatnya kekuatan zikir. Nyai, jenengan yakin gak kekuatan zikir? Nih, semua sak bisa nih. Minum dulu ya, biar tenang dulu. Tangannya ke bawah, ke samping aja, samping tangan. Ya. Halo. Siapa yang mau nyoba? Ternyata RWTC ini luar biasa. Itu sekretaris RT 06 coba maju. Makasih Pak RW. Ya. Nanti selingan di tengah dan di akhir, yang di tengah nanti ganti orang. Saya cuma ingin sampaikan akan keterangan-keterangan yang sampai kepada kita bahwa makanan-makanan yang dibawakan diberikan untuk peringatan-peringatan, insya Allah membawa keberkahan lebih-lebih. Keterangan ini kaitan dengan Maulid Nabi, makanan dan minuman itu yadahu yadharu. Kata ulama, tangan Rasulullah itu yadharu. Kapan Rasulullah akan datang? Saat Bapak Ibu mahalul qiyam, saat Bapak Ibu berdiri, maka Bapak Ibu mengatakan langsung sambut itu kanjeng Nabi. Marhaban ya nur ini, marhaban jadal. Ini pasukan band tabok, mana ini musiknya? Lawasalan marhaban ya khair. Maka kemudian kita sambut kedatangan Rasulullah diiring oleh hadrah. Hadrah itu hadrah, artinya apa? Menghantarkan kita akan kehadiran Rasulullah makin mantap. Lalu kemudian tim ini pegang band taboknya, pegang itu, lalu kemudian menjadikan kita makin mantap. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita doakan Pak Yai kita dipanjangkan umurnya, amin. Kenapa? Karena Yai kita ini sangat dibutuhkan. Ngapunten, nek tang mriki nek enten tiyang sedo niku didoakan apa mboten? Orang sini kalau ada orang mati didoain tidak? Ya, ngapunten ayo nanti sunat ya. Ayo, seueur teh. Seueur. Umpami abdi nyarios pakai bahasa Jawa ngertos? Enggak. Ya udahlah, saya pakai bahasa Indonesia, campur-campur aja ya. Nah, nanti insya Allah tiasa nyiras bahasa Sunda ngan saetik. Nuju abdi di Babakan Ciwaringin, saya belajar bahasa Sunda. Lagi saya di Kaliwungu Mangkang, 8 tahun numpang tidur, saya belajar bahasa Jawa. Tapi bahasa Sundanya cuma sedikit. Lalu masuk ke Indramayu jadi Sunda. Sunda Indramayu makin gak jelas. Lagi-lagi ngomong Sunda, dak kamana dak kan itu. Rek kamana rek kadiu. Jadi bahasa Sunda dak rek bae. Menyebut suami apa bilangnya? Eta panotok aing dongkap. Mentang-mentang suaminya bisa notok disebut panotok aing. Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau di sini ada orang meninggal didoain tidak? Saya tanya dengan jujur, pengennya yang mimpin doa siapa? Kiai? Ya pengennya yang mimpin doa Kiai? Sepakat? Ini omongan jamaahmu. Maka karena yang pengen mimpin doa Kiai, maka Kiainya kita doakan panjang umurnya, amin. Dipanjangkan umurnya oleh Allah, amin. Setuju? Jadi kalau begitu, bagusnya yang mati duluan Kiai apa jamaah? Mulai bingung.
Bun, balik lagi biar premis berpikirnya jelas. Bunda, ketika orang-orang di sini meninggal, keluarga kita ada yang meninggal, pengen didoain tidak? Pengennya yang mimpin doa siapa? Jadi bagusnya yang mati duluan kiai apa jamaah? Dan gini, bermohon kepada Allah, semoga kita semua yang hadir di majelis mulia ini semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 200 tahun. Mau nggak apa-apa 200 tahun asal cantik seperti sekarang, asal tetap sehat bisa buat ibadah kepada Allah Subhanahu, ya nggak apa-apa. Allah panjangkan semoga yang hadir di majelis ini dipanjangkan semuanya oleh umurnya oleh Allah, amin. Bapak Ibu, malam hari ini mohon maaf Bapak Kiai Haji Ahmad Ambari, guru saya, beliau sedang berada di Turki. Beliau telepon saya, Yai minta tolong jamaah kami Ahbabul Mustafa, pecinta-pecinta Rasulullah di Bekasi, malam hari ini mereka berkumpul ingin memperingati kelahiran Kanjeng Nabi. Maka Kiai, kata Pak Yai Ambari, minta tolong malam hari ini ada jadwal tidak? Tidak ada, kata saya, karena hari ini saya ada jadwal 2 pagi jam 9 di Koperasi Kopsuka Indramayu, dan siang tadi jam 2 saya ada jadwal ngisi di mana? Di Kopte Indramayu sama Maulid Nabi dan Tasyukur. Karena malamnya kosong, karena ini perintah guru, saya harus turuti. Saya datang ke sini mewakili beliau. Mohon maaf, di mana-mana ban serep tak sehebat ban asli. Nggih betul. Ayo jangan, kalau punya mobil ban serep itu yang bagus apa yang jelek? Jelek. Yang bagus dipasang, yang jelek buat cadangan. Hampir sama dengan yang beristri 2, yang bagus dipakai, yang jelek cadangan. Oh yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Saya cuma mau sampaikan pesan tadi yang disampaikan oleh Pak RW, bahwa mengambil tema malam hari ini meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Ibu, halo Bu, soal kita harus ngambil teladan, ini bukan bahasa panitia. Ini bahasa yang Allah gunakan dalam Al-Quran, bahwa adalah Rasulullah diutus ke alam ini. Rasulullah didatangkan, lahirnya Rasulullah menimbulkan kegalauan, kegaduhan untuk makhluk yang ada di langit yang jauh dengan Allah, makhluk yang ada di bumi yang dia ingkar kepada Allah. Baru lahirnya banyak keanehan-keanehan yang itu merupakan satu pertanda simbol kebaikan akan turun. Maka lahirnya Rasulullah nggak tahu sama nggak dengan lahirnya orang Bekasi. Kira-kira sama nggak? Rasulullah itu lahirnya gini di Barjanji. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa bi'ayadayhi rafi'ar asahu ila sama'in. Rasulullah dilahirkan, tangannya napak ke bumi, kepalanya menengadah ke atas. Jadi kira-kira begini. Beginilah lahirnya Rasulullah. Kok bisa Pak Lutfi? Kok bisa nggak sama? Bisa. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan jauh-jauh bidannya khusus. Siapa bidannya yang membidani lahirnya Rasulullah? Asiyatu wa Maryam fi niswatin minal hadiratil. Siti Asia dan Siti Maryam, bidannya makhluk istimewa, sudah didesain oleh Allah, maka lahirnya beda dengan lahirnya kita. Kalau kita lahir, mohon maaf, orang Bekasi kayaknya nggak beda sama orang Indramayu, lahirnya nggak jelas. Bilang ke suaminya, Mas, aku buat nulis Rasulullah Mas, Mas. Setiap 3 menit, setiap 5 menit sudah terasa. Akhirnya kata suami, bentar sayang, suamimu tak punya kendaraan kecuali roda 3, becak. Akhirnya tancap gas ke suami, istri dinaikin becak, langsung speed kecepatan 150 km per jam. Begitu cegas, lupa 20 meter dari posisi rumah ada polisi tidur. Akhirnya tuh becak, istrinya loncat jerit keluar di becak. Itu bayi keluar di becak. Ada lagi istrinya bilang, papa, izin papa, mamanya sebelum ke bidan mau ke
Kamar mandi dulu papa. Begitu masuk ke kamar mandi, niatnya pipis, nggak taunya keluar tuh bocah. Ini model lahirnya kita, tapi Rasulullah enggak. Apa yang perlu saya sampaikan? Lahirnya Rasulullah itu membawa pertanda kenapa tangan menapak di bumi, karena Rasulullah nanti akan menjadi sumber rahmatan lil. Kenapa Rasulullah kepalanya menengadah ke atas? Rasulullah akan menjadi jembatan Habibullah. Maka siapa yang pengen mampu menjadi rahmatan lil alamin, siapa yang pengen menjadi kekasih Allah, mari kita malam hari ini meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Loh, kenapa kok akhlaknya yang harus ditiru? Karena kalau fisik susah. Tapi kan Ustaz, zaman ini sudah modern. Pengen mancung, tinggal kita pakai suntik plastik. Iya, suntik plastik bagus, bisa bikin mancung pas-pasan menjadi hidung pas-pasan jadi mancung. Tapi mohon maaf, itu ada resiko, Kiai. Tetangga saya artis. Oke, duit harus banyak. Bukan hanya persoalan duit, tetangga saya artis lokal. Itu hidung disuntik pakai plastik. Tiba-tiba mamahnya, suaminya bilang, itu sampah sudah banyak, kamu bakar itu sampah. Akhirnya istrinya karena perintah suami, lalu kemudian itu dibakar sampah. Lupa kalau hidung dapat suntik plastik. Akhirnya apa? Panas menyambar wajahnya, hidungnya melengkung. Hidungnya melengkung. Kemudian kata suami, kenapa hidung lo? Tadi habis kena panas api, lupa gua. Lo plastik kan meleleh. Oke, maka bukan fisiknya yang suruh ditiru, tapi akhlaknya. Dan ini mengajarkan kepada kita. Saya nemu di satu kitab namanya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Saya nemu di kitab, satu kitab, nama kitabnya itu saya lupa, kecil kitabnya, lupa, lagi dibikin lupa. Satu titel Tarbiyatul Aulad fil Islam. Tidak ada metode terbaik di zaman manapun, di era kapanpun, oleh siapapun. Metode yang paling baik adalah metode contoh langsung. Bunda, saya mau nanya, pengen gak anaknya kaya Rasulullah? Pengen gak anaknya soleh-soleha? Maka kalau pengen anaknya soleh-soleha, kata kuncinya, kita harus siap jadi contoh buat anak-anak kita. Imam Syafi'i pernah berkata gini, kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu aqwajun. Bagaimana mungkin bayangan akan lurus kalau kayunya sudah bengkok? Jangan berharap anak bangun subuh kalau emaknya bangunnya jam 6. Hei, dengar nggak? Pengen anaknya bisa bangun subuh? Pengen nggak anaknya bisa sholat subuh? Begitu masuk waktu sholat, pengen anaknya bisa bangun pagi? Saya mau tanya, emaknya bangun jam berapa? Jam 7. Makanya jangan bilangin gini ke anak, nak, kamu tidur sayang, besok harus bangun pagi, kamu harus sekolah. Malam laginya, nak, kamu harus tidur sayang karena besok harus sekolah. Akhirnya yang masuk ke otak anak bahwa dia bangun karena mau sekolah. Sekolah masuknya jam berapa? Jam 7. Maka akhirnya anak bangunnya jam 6. Mulai malam hari ini, kalau kita memasukkan mindset, cara berpikir kepada anak kita, bilang, nak, bobo sayang, karena besok kita harus sholat subuh. Terus tiap hari. Maka yang akan masuk ke otak anak kita, masuk ke dalam hati anak kita, dia harus bangun pagi karena mau sholat. Makanya jangan salah tuh Mas Ito. Oh, kembali lagi. Jadi contoh ini metode terbaik. Dan Rasulullah nanti saya kasih beberapa contoh untuk kita tiru. Bo, percaya nggak kalau contoh ini metode terbaik? Sehingga Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Contoh qudwah shahihah, contoh bagus yang Rasulullah contohkan. Saya ingin buktikan dulu. Ibu harus siap jadi contoh buat anaknya. Kalau pengen anaknya berhasil seperti harapan orang tuanya, sama seperti Rasulullah jadi contoh buat umatnya. Kalau pengen umatnya jadi khairu ummah, umat terbaik. Bunda, sekarang tangannya angkat ke atas. Yang tangannya diangkat ke atas, insya Allah tidak kena stroke seumur hidupnya. Dua-duanya. Angkat, gerakan yang kencang, gerakan yang kencang. Ayuhan malaikatillah, wahai malaikat Allah. Ini jamaah yang hadir di majelis
ini sedang nurut sama kiainya, sedang nurut sama gurunya, jangan biarkan dia seumur hidupnya kena penyakit stroke. Ya Allah, angkat penyakit stroke yang sudah terdaftar pada mereka, jauhkan, jangan sampai kena penyakit stroke. Sudah turun. Saya cuma pengen uji kiai, ini jamaah antum ini nurut nggak sama kiai? Alhamdulillah nurut 4 semua. Alasannya 2. 1 itu, yang kedua biar teman bunda tahu bau ketek bunda. Udah dekat sini duduk dari tadi. Ada yang baunya bawang merah, ada yang baunya bawang putih. Enggak. Saya nanti akan buktikan kenapa temanya meneladani, karena contoh teladan ini adalah metode terbaik yang Allah turunkan. Sekarang saya mau tanya dulu, ngapunten nggih, mergo niki enten saking Sunda, ada yang dari Sunda, ada yang dari Indramayu, ada yang dari Pekalongan, ada yang dari Tegal, ada yang dari Brebes, Tegal, Cirebon, Indramayu. Ini balang apa? Balang nyong. Benar pula nyong jebule. Benar. Tapi Pekalongan, Pemalang sana, Semarang, kemudian Patin, Demak sudah beda. Maka pakai bahasa Indonesia biar sama-sama paham. Mohon izin bunda, jawab bareng-bareng. Ini namanya apa? Ini sebutannya apa? Batuk. Cidak. Batuk niku bahasa Jawa. Ayo bareng-bareng, ini namanya apa? Jidak, ini bebe, ini hidung, ini mulut, ini janggut. Enggak kelihatan. Napa jenenge niki? Dagu, janggut mergo tempatnya jenggot. Tapi dagu. Ulangi dulu, bareng-bareng kompak. Ini mulut, ini dagu. Baik. Sekarang saya ingin buktikan kejujuran bahwa teladan adalah contoh terbaik dan nanti harus kita ikuti. Angkat tangannya. Lagi, ulangi lagi. Angkat semuanya. Angkat. Gerakan. Terus jangan berhenti. Sekarang ikuti kata-kata saya. Letakkan tangan kananmu di dagu. Yuk, letakkan tangan di dagu. Wes mudun. Saya mau nanya lagi. Dagu tuh ini apa ini? Kenapa bunda taruhnya di sini? Kata beliau yang nekat berani jawab, karena Pak Yai taruh tangannya di sini. Saya taruh tangan saya 1 kali di sini, refleks yang depan sampai yang belakang banyak yang naruhnya di sini. Saya ngomong dagu 7 kali, di dagu, cicing menengah, di dagu ada yang pindah sini. Saya ulang lagi, di dagu balik lagi. Apa artinya? Contoh akan lebih cepat ditiru daripada ngomong. Buktinya saya ngomong 7 kali nggak diturutin, tapi saya letakkan tangan 1 kali, banyak di antara jamaah yang ngikutin. Maka dari itu inilah kenapa tema yang diambil harus teladan yang kita ambil, harus teladan yang kita curi, harus teladan yang kita pakai untuk apa? Memberesi generasi anak-anak kita, harus lahir dari generasi yang siap jadi contoh. Makanya yuk, kalau pengen anaknya jadi ahli sholat, kalau pengen anak kita ahli sholat, orang tuanya harus. Kalau anak kita pengen pintar, rajin belajar, orang tuanya harus belajar. Kalau nyuruh anak, belajar. Bundanya duduk. Mau belajar apa kek? Mau belajar apa? Bundanya ikutan. Kalau anak kita pengen pintar ngaji, orang tuanya harus. Sementara saya mau tanya, kalau bunda nyuruh anak ngaji, bundanya pegang HP apa pegang Quran? Kenapa nggak pegang Quran? Hah? Oh, ada Al-Quran di HP. Memang ini model umat Kanjeng Nabi macam-macam ini. Ngono wae alasannya pinter. Kan ada Quran di HP. Bunda pegang Quran di HP dengan Quran yang kita biasa pakai itu akan beda. Dari sisi asarnya akan beda. Kenapa? Kalau Quran itu setidaknya kalau kita memegang mesti kita berwudu. Kalau kita pegang HP ngentut jalan terus. Nah ya, satu. Yang kedua, kalau Quran kita di HP
di HP tidak semuanya isi Al-Quran. Ada juga situs www.gombel. Lagi ngabur dong. Campur-campur ya. Jadi kalau pengen anaknya ahli Quran, orang tuanya baca Quran. Bisa tidak? Bunda, jujur, bisa belum? Kalau ada yang belum, minimal nyuruh anak baca Quran, orang tuanya pegang Quran. Bisa? Pegang. Masa pegang aja nggak bisa? Cuma pegang doang. Pegang, bukan nanti bilang sama anak, nah, mari kita baca Quran sama-sama. Nanti mama pelan-pelan, kamu yang keras. Bundanya Bismillahirrahmanirrahim. Bundanya masih bunyi. Udah gitu, ayo nak lanjutin. Bundanya pelan-pelan aja. Kata anaknya, mama gak kedengaran. Biar mama dengar suara kamu baca Qurannya salah apa benar. Padahal aslinya ini orang tua menang pengalaman. Pokoknya ini contoh harus dipakai. Mohon maaf, ada satu peristiwa yang sangat menyedihkan, Yai. Saya rumah di pinggir musola, ada rumah warga. Mohon maaf, saya pakai nama samaran, Mang Warji. Ada di sini Warji? Enggak ada. Istrinya namanya Bidarwina. Itu Mang Warji, istrinya Bidarwina pulang dari sawah, maklum orang Indramayu. Pulang maghrib dari sawah sampai ke rumah maghrib. Pas maghrib, anaknya bernama Sunaya dan Kasturi sedang nonton TV. Mang Warji marah luar biasa. Matiin TV. Matiin nggak? Kalau nggak dimatiin, gua kecek-kecek TV. Loh, mama kecek sekalian. Akhirnya tuh anak ketakutan. TV langsung dimatiin. Kata orang tuanya, cepat kamu sholat. Sono ngaji. Akhirnya tuh anak langsung ambil itu juz ammah, dia langsung lari ke musola. Nggak lama kemudian itu si anak nek coro mriki nopo nggih tuduh nek coro kula. Apa? Banyak yang buat kalau dipegang gini, ngasih tahu itu loh. Kayu. Apa? Lidi. Piting. Tuduh. Petuduh nggih. Lah nggih. Itu anak petuduhnya ketinggalan. Begitu anak petuduhnya ketinggalan, balik lagi. Mamahnya sama papahnya, ayahnya sama ibunya lagi nonton TV sama pecitan. Lagi pijitan, nonton TV. Akhirnya, Waalaikumsalam. Ada ibu bapaknya, salam. Ngapain kamu balik lagi? Dituduhnya ketinggalan mah. Nah, cepet ambil. Balik lagi sana kamu salah. Iya. Ini anak lihat orang tuanya nonton TV. Apa yang dia katakan? Enak aja jadi orang tua. Nyuruh saya ke musola ngaji. Dekne pijitan. Dianya malah pijitan. Akhirnya dia sambil ngeluh, sambil ngomong gini, wong tua kok, wong tua taek. Niki ngapunten, meskipun nggak boleh ditiru, jangan ditiru. Saya hanya nyontohkan aja. Begitu dia sampai musola, pinggir musola, dia nggak tahu kalau ada saya, dia sambil gelendeng gitu. Akhirnya saya bilang, Sunaya, sini. Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz? Kamu tadi bilang apa? Enggak Pak Ustadz. Jangan bohong. Jangan bohong. Karena bohong akan melahirkan kebohongan baru. Jangan kamu tumpuk dosa. Jujur. Enggak Pak Ustadz. Ngomong apa kamu? Ya kan gini Pak Ustadz. Dia ceritakan kronologisnya. Dia nonton TV sama adiknya. Lalu kemudian bapaknya datang marah-marah. Dia suruh ke musola. Lalu bapaknya dan ibunya pijitan di hadapan TV. Akhirnya saya jengkel Pak Ustadz. Masa kok melakukan aku? Masa nyuruh saya ke masjid, ke musola, ke Ustadz, sementara dianya pijitan. Akhirnya saya ngomong tuh Pak Ustadz sambil gelendeng gini, wong tua kok, wong tua taek. Akhirnya saya bilang, Sunaya, kamu sadar nggak? Kalau kamu bilang bapakmu taek, ibumu taek, berarti kamu anaknya. Ini kan masalah, serumah isinya. Ini ada masalah. Dari mana akar masalahnya? Gara-gara orang tua tidak siap jadi contoh. Maka mohon maaf, malam hari ini saya mengajak dulu, kalau pengen lahir generasi-generasi yang seperti Rasulullah, yang di penghujungnya adalah terpuji. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu upah. Di penghujungnya nanti terpuji. Kalau pengen kita anaknya di penghujungnya terpuji, maka saya minta tolong orang tua harus hadir meniru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Saya kasih satu aja deh.
karena terlalu banyak kalau harus kita kasih contoh semuanya. Bun, saya mau kasih contoh orang Rasulullah ketika di rumah. Satu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu datang ke Siti Aisyah Ummul Mukminin. Ini keterangannya ada di tafsir Ibnu Katsir. Ketika Siti Aisyah didatangin oleh Ibnu Umar nanya, "Ya Aisyah Ummul Mukminin." Bek, ada apa Ibnu Umar? Boleh nggak saya nanya, kata Ibnu Umar, boleh nggak saya nanya sama antum? Boleh nggak saya nanya sama panjenengan? Apa kata Siti Aisyah? Kamu nanya, kamu bertanya. Ini kalau Aisyahnya orang Bekasi nih. Tapi kata Siti Aisyah, Bek, silakan mau tanya apa? Ya Aisyah, bolehkah kau ceritakan seperti apa akhlak Rasulullah? Kenapa? Karena Ibnu Umar pengen meniru akhlak Rasulullah. Bunda, coba perhatikan di kisah ini, di riwayat ini. Ketika Siti Aisyah suruh menceritakan akhlak Rasulullah, Siti Aisyah menangis semenangis-menangisnya. Kenapa Siti Aisyah nangis? Karena Siti Aisyah begitu disebut nama Rasulullah, yang terbayang tidak lain kebaikan Rasulullah. Sehingga semuanya keindahan yang nampak, yang tak mungkin akan terulang kembali, menggugah perasaan Siti Aisyah jadi sebuah kesedihan. Akhirnya kata Ibnu Umar, "Ya Aisyah Ummul Mukminin, salahkah saya bertanya?" "Enggak." "Lalu kenapa Anda menangis saat kau minta saya menceritakan suamiku yang terlintas dalam pikiran dan ingatanku? Tidak ada kecuali semuanya baik semua, dari bangun tidur sampai malam mau tidur lagi." Akhirnya kata Ibnu Umar, "Ya udah Aisyah, kasih cerita dikit aja." Akhirnya Siti Aisyah cerita sedikit. Satu ketika saya tidur bareng dengan suami saya. Ketika tidur bareng, ngerti tidur bareng maksudnya ngerti? Ngapain? Kikuk-kikuk. Kalau tidur bareng, tidur. Jadi kalau tidur bareng, tidur. Mana ini suaminya? Ganti aja, ganti. Kalau suamimu bilang, "Ma, kita tidur bareng, bukan suruh tidur, melek bareng gitu." Ini Rasulullah sama Aisyah tidur bareng. Lalu kemudian mohon maaf, setelah tidur bareng dalam arti itu, lalu Rasulullah pamit ke istrinya. "Duhai istriku sayang, dindaku terkasih, sayangku tercinta, nek coro termayu, wahai istriku yang cantik, molek, montok, bahena, jendel." Saya mau izin, mau kemana wahai kandaku? Saya senang tidur bersama kamu, saya senang kumpul dengan kamu, tapi izinkan saya untuk menuju Allah, dan saya ajak, mari dinda bareng sama kanda untuk menuju Allah. Apa yang ingin saya sampaikan? Perhatikan, baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, khairul basar, sebaik-baik manusia, makhluk yang di langit adalah ikraman, makhluk yang di bumi ikraman, baik musuh maupun kawan semuanya ta'ajuban, ta'zim kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah di hadapan istrinya mau sholat malam saja pamit. "Bunda, halo Bu, suami ibu kalau mau pergi pamit enggak?" Alhamdulillah, tolong pertahankan. Yang pamit tolong pertahankan, sing kloyong-kloyong baik. Malam hari ini perhatikan, Rasulullah mau bangun malam saja, mau tahajud saja, izin ke istrinya. Artinya apa? Suami begitu menghargai terhadap istri. Dan saya nitip pesan, inilah akhlak Rasulullah terhadap keluarga. Rasulullah sangat sayang kepada istrinya. Maka yang ditanamkan oleh Rasulullah dalam membangun rumah tangga, saling sayang saling bantu